Oke, kali ini kita akan mengenal tentang sistem bola langit dan istilah-istilah yang dipakai pada bola langit tersebut. Bagi yang sudah melihat stellarium, itu akan teringat ya bahwa langit itu seperti bola, kira-kira seperti ini. Dan bumi kita berada di tengah-tengah, tapi tidak semua permukaan bumi bisa kita lihat. Oke, kita lanjut saja. Bisa dibayangkan bagaimana kira-kira seperti apa kira-kira langit itu. Ya. Beberapa istilah yang bisa kita kenal di bola langit adalah yang pertama ini. Gambar ini adalah gambar bola, bukan sembarang bola ya. Lalu kita berada di tengah-tengah bola langit. Jadi ini bola langit, kita berada di tengah-tengah bola langit. Kita adalah observer. Observer ditandai dengan O. Observer ada di tengah-tengah bola langit, tapi tidak semua sisi langit bisa kita lihat. Pandangan kita terbatas pada satu lingkaran. Lingkaran besar, ya, yang seolah itu adalah bumi yang kita pijak. Timur, barat, utara, dan selatan. Utara, selatan boleh kita pindahkan posisinya, selatan sebelah kiri, utara sebelah kanan. Konsekuensinya timur di depan sini, barat di belakang sana. Akan tetapi untuk memudahkan pemahaman, kita akan tetap membuat utara sebelah kiri, selatan di sebelah kanan. Oke. Kalau kita hubungkan langit pada satu titik yang ada di atas kepala kita dengan satu titik yang ada di bawah kaki kita dengan satu garis lurus. Ini kita sebut dengan garis vertikal. Nah, titik yang tertinggi pada bola langit yang ada di atas kepala kita ini kita sebut dengan titik zenit, Z. Kemudian titik yang terendah yang seolah berada di bawah kaki kita sebut dengan titik nadir. Jadi, titik zenit dan titik nadir dihubungkan oleh sebuah garis, di mana garis itu melalui tempat kita berdiri, yang disebut dengan garis vertikal. Nah, lingkaran yang membagi dua bola langit kita, yang sama besar, ya, antara bola langit yang nampak dengan tidak nampak ini kita sebut dengan lingkaran horizon. Lingkaran horizon yang putus-putus di sebelah belakang sana. Lingkaran horizontal atau lingkaran kaki langit atau lingkaran ufuk. Dia seolah bertemu dengan langit di segala arah. Nah, lalu lingkaran yang menghubungkan zenit dengan nadir berpotongan dengan horizon seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan lingkaran vertikal. Lingkaran vertikal ini bisa kita buat di belakang sana yang putus-putus, ini di depan. Ini berpotongan dengan horizon 90 derajat. Lingkaran horizon membagi dua bola langit yang nampak dengan yang tidak nampak. Bola langit yang nampak oleh kita ini disebut juga dengan busur siang. Kemudian yang tidak nampak oleh kita disebut dengan busur malam. Ya, jadi pada bola langit ini ada beberapa istilah yang kita kenal, yaitu O, observer. Ya, ingat, observer itu adalah pengamat. Kita mengamati alam, mengamati langit yang ada di atas kita. Observer, pengamat. Kemudian lingkaran horizon atau lingkaran ufuk yang membatasi pandangan kita antara bola langit yang ada di atas kita dengan ada di bawah kita. Kemudian zenit, titik tertinggi pada bola langit yang ada di atas kepala kita. Kemudian nadir, titik terendah pada bola langit yang ada di bawah kita. Garis vertikal yang menghubungkan zenit dengan nadir melalui tempat kita berdiri, hanya satu. Ya. Kemudian lingkaran vertikal yang menghubungkan zenit dengan nadir berpotongan dengan horizon. Ini bisa dibuat sebanyak-banyaknya. Kemudian busur siang dan busur malam. Oke, kita lanjut. Ya, ini perpotongan
lingkaran vertikal dengan horizon, membentuk sudut 90 derajat. Oke. Nah, sekarang kita mengenal gerak harian matahari. Nah, pada bola langit kita melihat setiap hari itu ada matahari. Ini gambar kita dasar tadi. Observer ada di tengah-tengah bola langit, pengamat ya. Ada di tengah-tengah bola langit dan di tengah-tengah bumi yang kita pijak, pandangan kita sama ke segala arah. Horizon membatasi pandangan kita antara bola langit yang nampak dengan yang tidak nampak. Timur, barat, utara, selatan. Zenit, nadir. Garis vertikal. Ya. Ada satu lingkaran yang besar yang membagi bola langit kita sama besar bagian utara dan bagian selatan. Nah, pada bumi itu yang membagi dua bola bumi sama besar utara dan selatan kita sebut dengan ekuator atau khatulistiwa, khat al-istiwa. Nah, pada bola langit juga seperti itu. Yang membagi bola langit sama besar bagian utara dan bagian selatan, ini kita sebut dengan lingkaran ekuator atau lingkaran khat al-istiwa, khatulistiwa. Ya, lingkaran khatulistiwa. Matahari kita lihat terbit di arah timur, seperti ini, perlahan naik, arahnya seperti panah. Perlahan naik, mencapai titik tertinggi dalam perjalanan hariannya. Titik tertinggi di sini. Lalu perlahan turun, mengarah ke barat dan tenggelam di horizon sebelah barat. Tenggelam di ufuk sebelah barat. Nah, pada posisi ini sebenarnya matahari sudah tidak bisa kita lihat karena pandangan kita terbatas oleh horizon. Ya. Nah, jadi matahari bergerak setiap hari seperti ini. Muncul di arah timur, kemudian perlahan naik, mencapai titik tertinggi di sini. Kemudian bergeser, dan begitu seterusnya. Ya, kadang-kadang posisi matahari memang berubah-ubah, nanti kita akan sampai pembicaraan ke sana. Tapi sekarang kita anggap matahari berjalan dulu di ekuator. Nah, titik tertinggi dari pencapaian matahari setiap hari itu kita sebut dengan titik kulminasi. K. E di sini adalah ekuator, singkatan dari ekuator, lingkaran ekuator. K adalah kulminasi. Titik tertinggi yang dicapai oleh matahari kita sebut dengan titik kulminasi, adanya di sini. Titik kulminasi, pada waktu itu kita sebut matahari sedang merembang atau sedang berkulminasi. Nah, kalau matahari sudah bergeser dari titik kulminasinya seperti ini, kita sebut matahari sudah tergelincir atau duluki syams. Aqimis shalah liduluki syams, kata Allah. Laksanakan sholat karena tergelincir matahari, itu sholat zuhur. Nah, jadi apa yang kita bicarakan ini kaitannya adalah untuk pelaksanaan ibadah kita, pedoman untuk penentuan waktu ibadah kita. Jadi matahari berkulminasi sekitar pukul 12 tengah hari, belum boleh salat zuhur. Setelah tergelincir sedikit, baru masuk salat zuhur. Lalu tenggelam di sini masuk waktu maghrib, ya. Kalau posisinya di sini kira-kira itu masuk waktu asar. Kemudian itu mencapai titik terendah dalam perjalanannya. Itu kulminasi bawah. Di sini K1. Kemudian perlahan kembali berjalan muncul lagi di timur, begitu seterusnya. Dan itu kita sebut gerak harian matahari. Ya, gerak semu matahari. Sebenarnya matahari yang yang tetap ya, sebenarnya bumi yang bergerak. Tapi karena kita mengamati di bumi, ya, matahari tetap, bumi bergerak mengelilingi matahari dan bumi berputar pada porosnya, maka seolah-olah kita melihat matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, jarak dari zenit ke kulminasi matahari, jarak dari zenit ke matahari ketika matahari berkulminasi, kita sebut zenit matahari, ZM. Kemudian jarak dari horizon di titik utara ke matahari yang sedang berkulminasi, kita sebut tinggi matahari atau HM, high. HM. ZM
tambah HM 90 derajat. Kalau ZM 20 derajat, maka HM tentunya 70 derajat. Ya. Jadi dari gambar ini kita bisa mengenal beberapa istilah lagi. T, E, B, E, T, ya, T, E, B, E, T adalah lingkaran ekuator atau khat al-istiwa bahasa Arab. K tadi kulminasi. ZUN lingkaran vertikal. ZSN juga lingkaran vertikal. ZM jarak zenit. HM tinggi matahari. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jadi ini perhitungan. Jika ZM 25 derajat 27 menit, berapa HM? Nah, tinggal mengurangi 90 derajat karena jarak dari U ke Z ini seperempat lingkaran, dari utara ke zenit seperempat lingkaran, dari selatan ke zenit seperempat lingkaran, jaraknya 90 derajat ya. Nah, jadi untuk mencari HM 90 derajat dikurang 25 derajat 27 menit. Nanti hasilnya kira-kira 64 derajat 33 menit. Boleh dicek dengan kalkulator. Ya. Jika ZM 25 derajat 27 menit di sini, maka HM 90 derajat dikurang 25 derajat 27 menit. Jadi 64 derajat 33 menit. Oke, lanjut. Ekuator bisa berubah posisi. Perhatikan ini. Gambar ini, gambar awal kita tadi, kira-kira seperti ini. Ya, gambar awalnya seperti ini. Langit yang nampak oleh kita dan tidak nampak dibatasi oleh lingkaran horizon, kita berada di tengah-tengah. Nah, sekarang ada ini data ini. Lintang, ini lambang lintang V. Lintang 45 derajat. 45 derajat tidak ada tanda berarti positif. Lintang utara, positif itu lintang utara. Lintang utara 45 derajat. Nah, bagaimana kita menggambarkan ekuator? Nah, itu ekuator. T, E, B, E, T. Tadi ya, T, E, B, E, T adalah lingkaran ekuator. Mana yang menggambarkan lintang di sini? Yaitu zenit ke ekuator. Zenit menunjukkan tempat kita berada, observer, itu ditunjukkan oleh zenit pada bola langit. Di atas kepala kita. Jarak kita ke ekuator 45 derajat. Karena jarak dari zenit ke selatan itu kira-kira 90 derajat. 45 derajat seperduanya. Jadi kalau data kita lintang 45 derajat, maka kita harus menarik ekuator sejauh 45 derajat dari zenit. Arahnya, kalau lintang kita utara, arah ekuator kita tarik ke arah selatan. Ya, jadi zenit ada di utara ekuator. Lintang kita ada di utara ekuator. Jadi matahari di sini muncul di timur, perlahan naik, berkulminasi di sini K. Kemudian perlahan tenggelam. Seperti itu. Ya. Jadi lintang 45 derajat, jauhnya dari zenit ke ekuator, kemudian jauhnya dari nadir ke ekuator juga 45 derajat. ZM berarti 45 derajat, HM 90 derajat dikurang 45 derajat, jadi 45 derajat juga. Nah, ZE itu lintang ya, ZE lintang di simpulannya. ZK adalah ZM, jarak dari matahari ke, ini matahari, jarak dari matahari ke zenit, atau jarak dari zenit ke matahari. Kita sebut ZM atau zenit matahari. SK, titik selatan ke kulminasi matahari, kita sebut HM atau tinggi matahari. ZM tambah HM 90 derajat.
Nah, ya, berapa ZM, berapa HM? Itu sudah tahu tadi ya. ZM 45 derajat, HM juga 45 derajat. Kita lanjut. Nah, jadi topik kita adalah ekuator bisa berubah posisi. Perhatikan posisi ekuator di sini. Ini posisinya mengarah ke kanan kita, mengarah ke selatan ekuatornya, karena lintang yang 45 derajat utara. Jadi zenit harus di sebelah utara ekuator. Diperhatikan lebih jelasnya gambar berikut. Ini tadi gambar tadi, ya. Zenit jauhnya ke ekuator 45 derajat. Ini separuh dari Z ke S. Nah, sekarang ekuator berubah posisi. Dari zenit ke ekuator ini kira-kira 30 derajat ya, karena dari Z ke U itu 90 derajat, zenit ke ekuator kira 30 derajat. Maka ini lintang kita kira-kira 30 derajat selatan, karena zenit ada di sebelah selatan ekuator. Jadi kalau lintang kita selatan, maka ekuator kita tarik ke arah utara. Jauhnya sejauh lintang kita kira-kira 30 derajat. Maka ZM adalah dari Z ke matahari, kulminasi ZM. HM itu dari U ke matahari, kulminasi matahari. Nah, gambar berikut. Ya, matahari ada di atas kepala kita. Matahari ada di atas kepala kita. Ekuator. Ini membelah persis utara dan selatan sama besar. Nah, ini terjadi kalau lintang kita 0 derajat. Lintang kita 0 derajat, kita berada di lintang 0 derajat. Jadi matahari itu nanti jam 12 tengah hari tepat di atas kepala kita. Kalau gambar ini matahari tidak akan tepat di atas kepala kita walaupun dia sedang mencapai titik tertinggi dalam perjalanan hariannya. Karena lintang kita jauh ke utara. Ini juga matahari berkulminasi tidak ada di atas kepala kita. Kalau ini matahari berkulminasi di atas kepala kita. Ini kalau kita berada di lintang 0 derajat. Ya, matahari berjalan di ekuator, lintang kita juga di ekuator 0 derajat. Daerahnya kalau di Indonesia dilalui oleh khatulistiwa, antara lain itu Bonjol, Pontianak, ya. Nah, kira seperti ini. Nah, ini gambar berikutnya ini, mataharinya walaupun sedang berkulminasi, tapi jauh sekali ke arah selatan. Jauh sekali ke arah selatan. Jauh dari zenit ke kulminasi matahari, ini kira-kira 70 derajat. Jadi lintang 70 derajat. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Karena tergantung kepada lintang tempat kita berada. Lintang ditandai dengan V dan bujur ditandai dengan lambda. Lintang itu latitude dan bujur itu longitude. Untuk membagi wilayah dunia menjadi bagian utara dan selatan, maka ditentukan sebuah garis yang tepat berada di tengah, yaitu garis khatulistiwa atau ekuator. Ini dia, khatulistiwa, membagi dua bumi sama besar, utara dan selatan. Kalau kita berada di utara ekuator, lintang kita utara, tandanya positif. Kalau kita berada di selatan ekuator, lintang kita selatan, tandanya lintang negatif. Untuk membagi wilayah timur dan barat, ditentukan sebuah garis prime meridian yang terletak di kota Greenwich, Inggris. Jadi ini garis bujur, ya, garis bujur sebelah barat dari garis ini. Prime meridian ini, bujur barat, sebelah timur, bujur timur. Jadi ini bujur 0 di kota Greenwich. Nah, garis bujur ini harus ada batasnya di bujur 180 derajat. Bujur timur 180 derajat, bujur barat 180 derajat. Itu ada di International Deadline namanya, garis batas tanggal internasional. Ya. Nanti sampai situ. Nah, dari apa yang sudah disampaikan tadi, tentu bisa membuat gambar bola langit, ya, dengan perubahan ekuator yang ada. Jadi, buat gambar bola langit jika posisi observer berada pada lintang min 30 derajat, lintang selatan 30 derajat. Dan buat gambar satu lagi, lintang kita utara 45 derajat. Nah, kira-kira bisa ya membuatnya gambarnya?
Nah, perhatikan kembali. Ini. Kalau lintang kita utara, maka ekuator kita tarik ke arah selatan. Jauhnya adalah sejauh data lintang kita. Misalnya kalau ini lintang 45 derajat utara. Oke. Zenit berada di sebelah utara ekuator. Gambar ini, zenit ada di sebelah selatan ekuator. Berarti ini lintang kita selatan. Jauhnya kira-kira ini berapa? 30 derajat. Ya. Gambar ini, lintang kita tadi 0 derajat. Maka ekuator tegak. Matahari tepat di atas kepala kita. Ya, tidak ada jarak dari zenit ke ekuator. Jaraknya 0 derajat. Kalau ini, jarak dari zenit ke ekuator kira-kira saja 70 derajat. Ya, 70 derajat. Berarti lintang kita ini lintang utara karena ekuatornya ke selatan.